Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membahas ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 117 sampai 120. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, "In yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa syaitanan marida." La'anahu Allah wa qala la attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang ucapan syaitan yang kata Allah, syaitan berkata, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Kami akan mengambil dari hamba-hambamu ya Allah bagianku yang sudah tertentu. Aku akan sesatkan mereka. Aku akan beri angan-angan pada mereka. Dan aku akan perintahkan perintah-perintah. Niscaya mereka akan mencacati telinga-telinga hewan-hewan ternak mereka. Wala amurannahum, dan niscaya aku akan perintahkan mereka. Dan mereka akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, barang siapa yang mengambil syaitan sebagai walinya selain Allah, maka niscaya dia akan merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Syaitan akan memberikan janji-janji dan akan memberikan angan-angan. Dan sesungguhnya syaitan tidak memberikan janji kecuali ghurura, kecuali janji palsu. Khonibina dikatakan oleh Dhahhak rahimahullah, kalimat mafruḍan maknanya ma'luman. Kami akan mengambil dari hamba-hambamu ya Allah nasiban mafruḍan, yakni nasiban ma'luman, bagianku yang sudah tertentu, yang sudah diketahui. Wa qala az-Zajj nasiban iftaradtahu ala nafsi. Maknanya kata syaitan, aku akan mengambil bagianku yang telah engkau tentukan. yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan mengambil bagianku yang engkau ya Allah telah menentukannya ala nafsi, telah menentukannya untukku. Berkata Al-Farra, yani ma ja'ala lahu alaihi sabil minan nas. Kata Al-Farra, yakni aku akan mengambil bagianku
yaitu apa yang sudah dijadikan syaitan mampu mengajak mereka dari manusia. Fahuwa kal mafrud. Maka yang sudah ditentukan orang-orang yang bisa dikuasai, ini seakan-akan mafrud, sudah tertentu. Qultu haqiqatul fard huwa taqdir. Kata Ibnu Qayyim, saya katakan bahwa hakikat mafrud atau hakikat kalimat fard maknanya adalah at-taqdir. Berarti nasiban mafruḍa adalah nasiban muqaddaran, bagian yang sudah ditentukan. Wal ma'na, maka maknanya adalah anna man ittaba'a asy-syaitan wa ata'ahu fa huwa min nasibihil mafruḍ. Maknanya barang siapa yang mentaati syaitan, mengikuti tipu daya syaitan, berarti dia termasuk bagian syaitan yang sudah tertentu. Wa hadhuhul maqsum, bagian yang memang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iblis. Fa kullu man ata'a Allah fa huwa min mafrudih. Maka semua yang mentaati syaitan, maka dia termasuk mafrud yang sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi pengikut syaitan. Fannasu qisman. Berarti manusia ada dua golongan. Golongan yang merupakan mafrudu syaitan, nasibu syaitan wa mafrudu, wa awliyaullahi wa hizbuhu wa khassatuh. Berarti manusia terbagi dua. Satu golongan yang merupakan bagian syaitan, mafruduhu, golongan yang sudah ditentukan untuk pengikut syaitan. Yang kedua awliyaullah, yang kedua wali-wali Allah, hizbullah, golongan Allah. Dan sesungguhnya hizbullahi humul ghalibun. Dan golongan Allah ini pasti akan menang. Kemudian ditafsirkan pula kalimat berikutnya. Wala udhillannahum. yakni aku niscaya akan menyesatkan mereka anil haqqi. Menyesatkan dari kebenaran. Wala umanniyannahum. Dan aku akan berikan angan-angan. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yurid ta'wiqat taubah wa ta'akhiruha. Angan-angan itu kata Ibnu Abbas, yakni diinginkan oleh syaitan agar menunda dan menghalangi taubah. Ta'wiq maknanya menghalang-halangi. At-taubah, menghalang-halangi taubat. Wa ta'akhiruha, dan menunda taubat. Qanifidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Apa maknanya angan-angan? Angan-angan itu sesuatu yang dibayangkan akan dia temui nanti di masa mendatang. Ini angan-angan. Tetapi angan-angan lebih kepada apa yang jauh dan apa yang hampir mustahil. Ini seperti kalimat bahwa engkau masih panjang umurmu. Ini sesuatu angan-angan. Karena yang namanya takdir sudah ditentukan. Orang sehat saja banyak yang tiba-tiba mati. Orang yang tidak sakit banyak yang tiba-tiba dia meninggalkan dunia ini. Tapi syaitan memberikan angan-angan. Nanti saja. Taubat gampang. Kamu masih panjang umurmu. Kamu masih muda. Apakah enggak ada orang yang mati muda? Apakah tidak ada manusia yang mati dalam keadaan muda belia? Banyak. Maka ini adalah umniyah dari syaitan. Supaya apa dikasih umniyah? Ta'wiq anit taubah. Menghalangi dari taubat. Dan menunda-nundanya. Nanti saja. Dan ini yang dikatakan tulul amal. Tul al-amal. Sebagaimana diriwayatkan, pernah digariskan oleh Rasulullah SAW. Garis yang panjang. Di dalam satu kotak yang panjang. Ternyata garis itu melampaui kotak tadi dan keluar dari kotak itu. Dikatakan akhir dari kotak itu adalah ajal, kata Nabi. Dan garis yang melampaui adalah angan-angan manusia. Angan-angan manusia kadang-kadang lebih dari ajalnya. Ajalnya paling sekian tahun, tetapi angan-angannya sudah lebih daripada itu. Melampaui ajalnya. Dan ini yang dikatakan dengan angan-angan atau umniyah. Dan syaitan menyatakan wala udhillannahum wala umanniyannahum. Kami akan sesatkan mereka. Dan kami akan beri angan-angan kepada mereka yang panjang. Agar menunda taubat. Menghalang-halangi mereka untuk taubat. Berkata Al-Kalbi rahimahullah. Umannihim annahu la jannah. Wala nara. Wala ba'ath. Kata Al-Kalbi. Termasuk angan-angan.
adalah syaitan mengangan-angankan kepada mereka bahwa jannah itu enggak ada. Surga itu enggak ada. Neraka itu enggak ada. Kebangkitan juga enggak ada. Ini juga angan-angan. Ya, ini hendaklah engkau berbuat bebas. Silakan engkau berbuat apapun. Surga itu enggak ada, neraka itu enggak ada. Jangan khawatir. Enggak ada kebangkitan, enggak ada hisab. Jangan khawatir. Ini juga angan-angan dari iblis la'natullah alaihi. Wa qala Zajjaj, dan berkata Zajjaj, ajma'a lahum ma'al idlali an awhamahum annahum yanaluna ma'a dhalika haddahum minal akhirah. Kata Zajjaj, maknanya angan-angan adalah ajma'a lahum ma'al idlali, dikumpulkan bersama penyesatan terhadap orang tersebut, dikumpulkan bersamanya awhamahum annahum yanaluna ma'a dhalika haddahum, diangan-angankan bahwa mereka akan mendapatkan bagian mereka nanti di akhirat. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah, syaitan iblis la'natullah alaihi menyesatkan manusia, dan ketika mereka menurutinya menjalani jalan kesesatan, jalan kekufuran, maka syaitan akan berkata, kamu akan dapat bagian di akhirat. Lihat, orang yang sesat, orang yang kufur, orang yang menyimpang, dari mana dia akan mendapatkan bagian di sisi Allah? Ini hanya khayal, hanya angan-angan dari iblis la'natullah alaihi. Angan-angan kosong, angan-angan dusta. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan bagian di akhirat, padahal agamanya telah rusak, jalannya telah sesat, pemikirannya telah menjadi pemikiran-pemikiran kufur ateis, tapi masih mengharapkan akhirat. Lihat musyrikin jahiliyah. Lihat mereka orang-orang yang menyembah Lat, Uzza dan Manat. Mereka itu musyrikin, kafirin. Dan mereka dalam keadaan sudah tidak ada harapan di akhirat. Tetapi ternyata mereka berkata, nanti di akhirat kami akan mendapatkan bagian kami dari pahala. Kami akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Bukankah yang dikubur ini, Lata ini adalah orang soleh? Dia akan membela kita nanti yaumul qiyamah. Lihat. Membayangkan bagian di akhirat dalam keadaan sesat. Mengharapkan bagian di akhirat dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan menyembah kuburan-kuburan. Yaitu kuburan Lat. Tapi mengharapkan nanti di akhirat mendapatkan kebaikan-kebaikan. Berarti ajma'a ma'idlalihim awhamahum annahum yanalun fil akhirah. Mengumpulkan dua perkara. Sudah diajak sesat, tapi diberi angan-angan di akhirat. Sehingga banyak orang-orang yang sesat mengharapkan pahala di akhirat. Orang sedang mengerjakan kesesatan mengharapkan dapat pahala, dapat jannah. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan jannah, mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dari Allah ketika dia menjalaninya jalan sesat, jalan kufur, jalan yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khayal. Ini angan-angan. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Di dalam pepatah dikatakan engkau mengharapkan keselamatan. Wa lam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak menjalani jalannya. Inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Sesungguhnya perahu itu enggak akan jalan di daratan, enggak akan jalan di tempat yang kering. Jangan khayal. Kalau engkau ingin perahumu jalan dengan lancar, taruh di lautan. Atau taruh di perairan. Taruh di air. Kalau di daratan, gak akan jalan. Kamu sudah siapkan perahu layarmu. Kamu sudah kembangkan layarnya. Dan kamu sudah menyatakan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan siap berangkat. Tunggu angin. Gak datang-datang. Bukan angin yang gak datang-datang. Perahumu di daratan. Gila kamu kalau mengharapkan jalan. Bagaimana mungkin perahumu akan jalan dalam keadaan di daratan? Inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Sesungguhnya perahu enggak akan jalan di daratan. Demikian pula gilanya orang yang ingin mendapatkan jannah tapi enggak menjalani jalan jannah. Ingin mendapatkan surga tapi enggak menjalani jalan surga. Ingin mendapatkan ampunan dari Allah tapi enggak mau menjalani jalan syariat ini. Menjalani jalan kekufuran, jalan kesesatan, jalan kemaksiatan, kemudian berharap dengan harapan-harapan. Ikhwan fillah, kaum muslimin yang saya hormati. Lihat mereka ahlu maksiat.
Selalu menyatakan innallaha ghafurur rahim. Tenang saja, insyaallah Allah akan ampuni kita, Allah akan maafkan kita, dan ujung-ujungnya juga kita akan mendapatkan jannah. Kalau orang itu orang yang saleh, mukmin, taqi, masih wajar ketika dia mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan dari Allah pahala. Tetapi kalau dia bermaksiat, mengharapkan ampunan, mengharapkan keselamatan, mengharapkan dari Allah amani, maka ini keanehan. Karena Allah berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila amalan salihah thumma ihtada. Kata Allah, aku sungguh maha pengampun, yaitu bagi orang yang mau taubat, beriman, beramal saleh dan mengikuti hidayah. Maka mereka yang disebut oleh Allah inilah yang pantas berharap. Tetapi mereka dalam keadaan bergelimang dosa kemudian mengharapkan ampunan. Hendaknya dia bertaubat pada Allah, menghentikan kemaksiatannya, kemudian baru dia berharap, ya Allah ampunilah aku, ya Allah selamatkan aku, bukan orang yang sedang bermaksiat kemudian berkata innallaha ghafurur rahim. Tenang saja, Allah ghafurur rahim. Ayo mari kita bermaksiat. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Wallahi, ini yang dikatakan dengan tipu daya syaitan. Ini yang dikatakan talbis iblis. Ini yang dikatakan oleh iblis di hadapan Allah. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Di antara tafsirnya oleh Zajjaj, maknanya wala udhillannahum, aku sesatkan mereka dan aku beri angan-angan. Diajak untuk kufur, untuk sesat, untuk menyimpang, tapi diajak untuk terus berkhayal bahwa dia akan mendapatkan bagian di akhirat nanti. La haula wala quwata illa billah. Wa qila, dan dikatakan pula dalam riwayat, لَوْمَنِّيَنَّهُمْ رُكُوبُ الْأَهْوَاءِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْعِصْيَانِ وَالْبِدَعِ. Kalimat wala umanniyannahum, sungguh aku akan beri angan-angan, yakni rukubal ahwa'i ad-da'iyah ila al-'isyani wal bid'ah, yakni untuk memuaskan hawa nafsunya. Dikhayalkan, dibayangkan betapa nikmatnya kemaksiatan-kemaksiatan. Rukubul ahwa, mengikuti hawa nafsu atau memuaskan hawa nafsu. Ad-da'iyah ilal isyan, itu adalah sesuatu yang mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada bid'ah, kebid'ahan, ajaran-ajaran baru, mengajak kepada perkara-perkara yang sama sekali menyimpang dari ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk tafsir dari makna kalimat la umanniyannahum, sungguh aku akan beri angan-angan mereka. yakni dikhayalkan bahwa kamu kalau mengikuti hawa nafsumu kamu akan puas. Niscaya kamu akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan, kesenangan. Maka ketika dipuaskan, hawa nafsu itu mengajak kepada kemaksiatan. Hawa nafsu itu mengajak kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Hawa nafsu itu mengajak kepada penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Karena manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Quran dan sunnah. Diperintahkan untuk mentaati bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya diperingatkan, jangan kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Wala tattabi'u ahwa'ahum, jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka, kata Allah. Lihat, Allah perintahkan untuk mengikuti kitab wa sunnah dan diperingatkan agar jangan mengikuti hawa nafsu. Tetapi syaitan selalu menggambarkan bahwa mengikuti hawa nafsu itu nikmat. Sehingga yel-yelnya selalu didendangkan oleh syaitan, iblis dan anak buahnya. Yang penting puas. Yang penting saya senang. Yang penting aku suka. Ini artinya apa? Artinya pokoknya apa yang kamu mau dengan hawa nafsumu, kerjakan. Ini ajaran syaitan. Ini ajaran iblis la'natullah alaih. Dan itu yang dikatakan la umanniyannahum, sungguh aku akan berikan khayalan-khayalan untuk mereka. Wa qila, dan dikatakan pula bahwa makna umannihim tulal baqa fi na'imid dunya. Yani digambarkan bahwa dia akan terus-menerus kekal di dunia, seakan-akan enggak ada kematian. Fautila lahumul amal yu'thiruha 'alal akhirah. Maka syaitan memberikan angan-angan bahwa kamu masih panjang umurmu, kamu masih panjang hidupmu, dan kenikmatan dunia ini enggak akan berakhir. Ikhwan fillah,
sebelum mati saja kadang-kadang sudah berakhir kenikmatan dunia. Sebelum datang kematian, sebelum datang ajal, sudah habis yang namanya kenikmatan dunia. Berkurang. Alaysa kadzalik? Walaupun dia tetap kaya. Ada yang tadinya kaya kemudian bangkrut, habis kenikmatannya. Ada yang tidak habis, dia tetap kaya raya. Tetapi Allah jadikan dia matanya sudah tidak bisa lagi menikmati pandangan. Karena matanya sudah semakin rabun. Telinganya sudah tidak bisa lagi menikmati kenikmatan yang dari telinganya. Kenikmatan pendengaran. Karena sudah semakin tuli. Demikian pula lidahnya. Demikian pula penyakit-penyakitnya. Kamu nggak boleh makan yang mengandung gula. Tidak boleh pula yang mengandung minyak. Atau yang mengandung lemak. Nggak boleh kamu makan yang mengandung ini, yang mengandung itu, yang mengandung ini, yang mengandung. Sampai dia tidak bisa makan apapun. Sengsara. Dalam keadaan masih hidup. Duit punya. Dia bisa beli apapun makanan yang lezat. Tetapi tidak bisa menerima perutnya. Mulutnya tidak bisa mengunyah. Kaum muslimin yang saya hormati. Habis kenikmatan dunia. Tetapi syaitan menggambarkan. Kalau kamu berupaya mencari dunia. Kamu akan merasakan kenikmatan dunia terus menerus. Nggak akan ada habisnya. Ada khayal. Ini tulul amal. Dan inilah yang dikatakan umniyah, amani. Ini adalah angan-angan. Maka dikatakan wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am. Dan di antara teori yang ketiga dari iblis adalah la amurannahum. Aku akan perintahkan perintah-perintah. Berarti pertama disesatkan, kedua diberi angan-angan. Yang ketiga adalah yubattikunna adzanal an'am. Diberi perintah-perintah untuk mencacati binatang-binatang ternak. Dikatakan makna al-bat yubattikunna maknanya al-qat'u, memotong. Al-batku al-qat'u. Wa huwa fi hadzal mawdhi' qat'u adzanil bahirah. Dan ini di dalam ayat ini maknanya mereka memotong telinga-telinga hewan-hewan ternak mereka yang dipersembahkan untuk berhala. An jami'il mufassirin. Demikian ditafsirkan oleh seluruh para ahli tafsir. Wa min hahuna, dari sini kariha jumhur ahlul ilmi. Dari sini para jumhur, para ulama, kebanyakan para ulama tidak suka. Dan mereka menyatakan tidak bolehnya melubangi telinga-telinga anak-anak kecil untuk menggantungkan berbagai macam hiasan-hiasan di telinganya. Kecuali para ulama meringankan, memberikan rukhsah ba'da fi dzalika lil untha, diberikan keringanan hanya untuk perempuan. Maka laki-laki tetap pada hukum asalnya, yaitu haram, tidak boleh melubangi telinganya dengan memasang berbagai macam hiasan di telinga-telinganya. Dikatakan li hajatihim ilal hilyah. Adapun para wanita diberi rukhsah, dibolehkan li hajatihim ilal hilyah, karena mereka butuh untuk menghiasi dirinya untuk suami-suami mereka nantinya. Wa ihtaju bi hadis Ummu Zara', dan mereka para ulama yang mengecualikan atau yang mengkhususkan wanita dengan dalil-dalil. Mereka berhujjah dengan hujjah hadis Ummu Zara'. Hadis Ummu Zara' yang diriwayatkan dalam Bukhari dalam hadis yang panjang ketika Aisyah dengan para wanita menceritakan suaminya masing-masing. Sampai Ummu Zara' menceritakan tentang suaminya Abu Zara'. Di antara kebaikan-kebaikan suaminya adalah anasa min huliyyi udunayya, bahwa suamiku memberikan padaku dengan cukup dan memberikan perhiasan-perhiasan di tanganku dan memberikan perhiasan-perhiasan di telingaku. Di telingaku. Berarti di sini dalil bahwasanya mereka para wanita ketika itu memasang perhiasan di telinga-telinga mereka. Dan di akhir hadis yang panjang Rasulullah menyatakan ketika Aisyah menceritakan semuanya, kata Rasulullah, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zara'. Aku terhadapmu wahai Aisyah seperti Abu Zara' terhadap Ummu Zara'. Ini aku memberikan kecukupan kepadamu apa yang aku miliki untukmu. Dan Rasulullah SAW tidak memperingatkan, tidak membantah dan tidak berkata jangan, hati-hati, kalian jangan melobangi atau jangan mencacati telinga atau dan sebagainya, tidak.
Berarti ini adalah takrir dari beliau bahwa itu adalah memang sudah merupakan keumuman para wanita di zaman Rasulullah memakai hiasan di telinganya. Kembali pada masalah bahwasanya makna ayat Allah fala yubattikunna adanal an'am, mencacati telinga-telinga hewan ternak, yakni mencacati telinga-telinga hewan yang telah dipersembahkan untuk selain Allah, untuk berhala-berhalanya, untuk jin. Kalau sekarang mungkin untuk dewa dan dewi, diberikan ke gunung katanya untuk dewa ini, untuk dewi ini, untuk penjaga gunung, untuk penjaga laut, untuk penjaga pohon. Ini akidah bukan akidah Islam, akidah syirik, akidah musyrikin. Dan sebagian ulama mengambil dalil dari ayat ini haramnya untuk melubangi telinga-telinga bagi laki-laki, dan itu hukum asalnya nggak boleh, kecuali perempuan dikecualikan. Wallahu taala a'lam. Wa nassa Ahmad rahimahullah ala jawazi dzalika fi haqqil banat wa karahatuhu fi haqqis sabi. Dan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah berpendapat membolehkan yang demikian untuk perempuan. Ini untuk anak-anak perempuan, dan tidak suka, dia menganggap makruh untuk anak-anak laki-laki. Qauluhu, kemudian ucapan beliau, atau dikisahkan ucapan syaitan iblis la'natullah alaih, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, aku akan perintahkan mereka hingga mereka merubah ciptaan Allah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yuridu dinallah wa huwa qaulu Ibrahim, merubah ciptaan Allah, yakni yang dimaksud adalah merubah ciptaan Allah dalam bentuk agama, merubah agama Allah. Dan ini ucapan Ibrahim alaihi salam, ucapan Ibrahim an-Nukhai, ucapan Mujahid, ucapan Al-Hasan, ucapan Dhahhak, ucapan Qatadah As-Suddi, wa Sa'id ibn al-Musayyib, wa Sa'id ibn Jubair, dan lain-lainnya rahimahumullahu ajma'in. Mereka semua berpendapat fala yughayyirunna khalqallah adalah fala yughayyirunna dinallah. Niscaya mereka akan merubah agama Allah. Berarti merubah agama Allah termasuk misi syaitan. Merusak agama Allah termasuk misi syaitan yang diucapkan di hadapan Allah. Ya Allah, sungguh aku akan perintahkan mereka agar mereka merubah ciptaanmu, yakni merubah agamamu, merubah syariatmu. Berarti perkara-perkara merubah syariat ini perkara besar, perkara yang mengerikan, perkara yang merupakan tujuan iblis laknatullah alaih. Sehingga jangan dianggap remeh. Itu dosa besar lebih daripada kemaksiatan. Orang bermaksiat berbuat dosa. Ketika dia tidaknya, apakah yang kamu kerjakan itu adalah agama? Oh bukan, yang aku kerjakan itu sungguh maksiat. Aku bermaksiat, aku berbuat dosa. Maka orang ini masih ringan. Walaupun dia dosa terancam dengan ancaman azab, tetapi ini masih dalam kategori dosa. Tetapi kalau ada orang yang menyatakan dengan kalimat, tapi ini agama, ini adalah ajaran Quran wa sunnah, padahal bukan. Padahal itu kemaksiatan. Maka inilah yang dikatakan yughayyirunna khalqallah. Merubah agama, merubah ciptaan Allah, merubah syariat. Dan ini adalah sudah mengikuti iblis laknatullah alaih. Bahwa dia sudah tunduk taat kepada iblis untuk merusak agama. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan wa ma'na dzalik anna Allah Ta'ala fattara ibadahu 'ala al-fitratil mustaqimah. Kenapa tafsir dari mereka? Dari para ulama, dari para sahabat dan tabi'in, Ibnu Abbas dan juga Ibrahim an-Nukhai, Mujahid, wal Hasan, wal Dhahhak, wa Qatadah dan lain-lainnya, termasuk Sa'id bin al-Musayyib rahimahumullah, wa Sa'id bin Jubair rahimahullah, menyatakan bahwa dimaksud berubah ciptaan Allah dalam merubah agama. Apa kaitannya? Apakah agama bisa dijuluki khalqullah? Apakah agama bisa dikatakan ciptaan Allah? Dikatakan makna dzalik. Maknanya adalah wa anna Allah Ta'ala fattara ibadahu 'ala al-fitratil mustaqimah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan fitrahnya yang lurus. Wa hiya millatul Islam, yaitu fitrah al-Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, fitratallah allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim." Perhatikan ucapan Allah ini.
Fa'aqim wajhaka lid-din. Hadapkan wajahmu untuk agama ini yang lurus ini. Dan itu fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah ini. Dan tidak ada perubahan pada fitrah ini, pada ciptaan Allah ini. Yaitu dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Tidak boleh berubah dan tidak bisa berubah. Yang haram di zaman Rasulullah sampai hari ini dan sampai masa mendatang tetap haram. Yang wajib di masa Rasulullah tetap wajib sampai hari ini dan sampai masa mendatang. Dan tetap yang haram, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib. Dan beginilah agama. La tabdila li khalqillah. Enggak ada perubahan terhadap ciptaan Allah ini. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama Allah yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia memang tidak mengerti. Kebanyakan manusia enggak paham. Dikira bahwa agama ini bisa berubah seenaknya. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal, yang wajib bisa menjadi sunnah mustahabbah, yang mustahabbah bisa jadi wajib dan seterusnya dengan seenak hawa nafsu mereka. La wallah, tidak demi Allah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam agama ini. Munibina ilaihi wattaquh. Khonibina azakumullah. Adapun perkara-perkara darurah itu bukan perubahan agama. Bukan perubahan agama. Khonibina azakumullah. Kenapa saya katakan demikian? Untuk membantah beberapa orang yang berkata bahwa agama ini memiliki elastisitas, memiliki kelenturan, yakni lentur, bisa menyesuaikan keadaan, menyesuaikan agama, menyesuaikan situasi dan kondisi dan seterusnya. Sampai zaman berubah, bisa berubah hukum-hukum Allah katanya. Ketika didesak, dari mana kamu berkata seperti itu? Mereka berkata, ada hujjahnya, ada dalilnya. Seperti perkara yang haram. Dikatakan oleh Allah, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Siapa yang terpaksa, maka bagi mereka tidak mengapa. Berarti yang tadinya tidak boleh jadi boleh, yang tadinya haram jadi halal, kata mereka. Berarti lentur bisa berubah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita katakan bahwa darurah tubihul mahdhurah, perkara darurat bisa membolehkan apa yang tadinya tidak boleh, itu bukan merubah yang haram jadi halal. Tidak. Tetap dia haram. Hanya saja dia dalam keadaan terpaksa memakannya karena dia dalam keadaan kelaparan. Dia terpaksa menggunakannya karena dia tidak punya cara lain ketika itu. Maka ini namanya darurah. Dan itu bukan merubah yang halal jadi haram. Bukan merubah yang haram jadi halal. Tidak sama sekali. Tetap ketika dia keluar dari keadaannya, itu adalah haram. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau saja mereka mau memperhatikan ayat Allah tadi dengan lebih teliti. Di sana ada kalimat ghaira baghin wala adin. Ghaira baghin ini bukan orang yang baghi, orang yang walim, orang yang memang ingin kejelekan, ingin yang haram, bukan. Wala adin, dan tidak pula melampaui batas. Berarti yang namanya darurah tuqaddar biqadariha. Demikian kata para ulama bahwa itu kaidah fiqhiyah. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu sekadar perlunya saja, enggak boleh berlebihan. Karena Allah katakan ghaira baghin wala adin, bukan karena kepingin, bukan karena ingin, dan bukan pula berlebihan. Enggak boleh dia ketika itu sekarang sudah jadi halal karena darurat, maka kita kerjakan sepuas kita karena sudah halal sekarang. La wallah, dia haram sehingga kamu harus mengambil sekedar bisa menyambung hidup sampai bisa mendapatkan makanan yang halal. Kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga itu bukan perubahan agama. Agama tetap dalam keadaannya, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Kaum muslimin yang saya hormati. Berarti ayat tadi berbicara tentang agama. Bahwasanya agama ini dinullah, ad-dinul qayyim, la tabdila li khalqillah. Enggak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Dan Allah sudah menciptakan seluruh manusia ketika lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah. Ditambah lagi dengan satu hadis, lebih jelas lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Tidaklah seorang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah.
Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka bapak ibunya lah yang meyahudikan dia atau menasranikannya atau memajusikannya. Tidak disebutkan di sini dan atau mengislamkannya, enggak ada. Enggak disebut Islam. Kenapa? Karena fitrah itulah Islam ketika lahir. Dia dalam keadaan fitrah, itulah dia al-Islam. Ala fitratit tauhid, ala fitrati la ilaha illallah, ala fitratil Islam. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana hewan-hewan ternak melahirkan juga hewan-hewan ternak. Fahal tuhissuna fiha min jad'a? Apakah engkau melihat ada di antaranya yang jad'a, yang lahir dalam keadaan sudah dicacat di telinganya? Apakah ada yang lahir dalam keadaan sudah dicacat di hidungnya? Apakah ada yang lahir dalam keadaan sudah dicap, sudah disempel dengan sampel-sampelnya? Rasulullah SAW menggambarkan bahwa hewan ternak ketika lahir ya seperti itu. Anaknya unta, ya unta. Anaknya keledai yang dungu, ya keledai. Karena memang fitrahnya seperti itu. Apakah tiba-tiba anaknya unta kemudian dia bersifat singa atau bersifat keledai? La wallahi, tidak demi Allah. Yang namanya unta melahirkan unta, yang namanya keledai melahirkan keledai. Dan dalam keadaan lahir belum dicacati dengan cacat apapun. Kecuali apa-apa yang Allah takdirkan. Tetapi hukum asalnya demikian, tidak mungkin ditandai di telinganya. Oh lahir sudah ada tandanya, ini adalah unta berhala, sudah ada cap di telinganya. Tidak. Kata Allah, hal tuhissuna fiha min jad'a? Apakah kamu mendapatkan ada yang jad'a? Hatta takunu antum tajda'unaha, hingga kalianlah, kata Nabi, yang mencacatinya, kalianlah yang memotong telinga-telinganya, kalianlah yang memberi tanda pada binatang-binatang ternak tadi. Kalian yang mencacatinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir onta normal, kalian yang mencacatinya. Demikian pula manusia ketika lahir normal, di atas tauhid, di atas Islam, di atas fitrah. Tetapi kalian yang merusaknya, kalian yang mencacatinya. Dan banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih menggambarkan sesuatu yang maknawi dengan contoh yang hissi. Ini sering dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang maknawi, perubahan fitrat Allah, perubahan hissi atau maknawi, perubahan yang bisa terlihat dalam keadaan hissi atau perubahan dalam artian makna. Perubahan makna. Ini orang ini tiba-tiba berubah perangainya, berubah akidahnya, begitu. Bukan dicatat di telinganya, bukan dicatat di tangannya. Tetapi contohnya oleh Rasulullah SAW dengan contoh yang real, contoh yang sifatnya hissi. Seperti orang yang mencacati bayi ketika lahir, atau seperti orang yang mencacati hewan ternak ketika dilahirkan. Dan biasa demikian untuk memudahkan agar jelas bagi kalian pemahaman ini, agar mudah dipahami. Bahkan dalam Al-Quran juga sering demikian. Perkara yang hissi dikaitkan dengan perkara yang ma'nawi, atau perkara yang ma'nawi dikaitkan dengan perkara yang hissi. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketika orang-orang dari Hadarim atau orang-orang dari Yaman haji, tidak membawa bekal apapun. Saya tamu-tamu Allah, saya berangkat nggak perlu bekal apapun. Allah pasti akan kasih makan saya, akan kasih minum saya, berangkat tanpa bekal. Disalahkan yang demikian oleh Rasulullah SAW. Dan dibacakan ayat ini kepada mereka, fatazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Tadinya bicara bekal yang hissi, yang hakiki, yang benda-benda, makanan, minuman dan sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan bekal yang maknawi. Dan khairuz zad at-taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Apakah ketakwaan itu bekal? Juga bekal. Bukan bekal makanan, bukan bekal minuman. Bukan bekal perjalanan kamu di dunia ini, tapi bekal perjalananmu menuju akhirat. Bekal perjalananmu menuju atau menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, bekalnya adalah ketakwaan. Dikaitkan
Hissi dengan ma'nawi, ma'nawi dengan hissi. Demikian pula hadis ini. Pertama bicara fitrah dan perubahan fitrah. Kalianlah orang tualah yang merubahnya. Menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Orang tua yang merubahnya. Lahirnya enggak begitu. Lahirnya bukan Nasrani. Lahirnya bukan Yahudi. Lahirnya bukan Majusi. Lahirnya Muslimah. Lahirnya dia dalam keadaan Islam. Hanya saja orang tua yang merubah fitrahnya. Berarti ketika Rasulullah SAW menyatakan demikian, perubahan ini perubahan maknawi sifatnya. Kemudian Rasulullah contohkan, bukankah hewan-hewan yang lahir juga dalam keadaan tidak ada yang sudah dipotong telinganya? Tapi ketika kalian yang mencacatinya, ini unta Allah dikasih tanda di telinganya dan seterusnya, baru kalian yang merubahnya. Padahal ketika lahirnya, ya unta untuk kalian. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian apa yang di muka bumi ini seluruhnya. Fajama'a sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bainal amrayn. Maka Nabi mengumpulkan dua perkara. Taghyirul fitrah wa taghyirul khilqah. Merubah fitrah dan perubahan penciptaan. Merubah fitrah dengan tahwid wa tansir, dengan meyahudikan dan menasranikan, dan merubah penciptaan, yakni dengan jada', dengan mencacatinya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita akan terangkan lebih jelas lagi باذنillah pada pembahasan besok atau lusa atau setelahnya باذنillah taala kalau ada kesempatan berikutnya. Nasallahu taufik wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.